Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Jeda internasional sudah berakhir. Para jagoan lapangan hijau sudah kembali ke timnya masing-masing. Dan kita akan langsung menyaksikan pertandingan menarik dari Liga Inggris. Sang pepuncak klasemen Liverpool akan menghadapi Chelsea yang sedang menemukan performanya. Kali ini gue bersama Mas Panji, ada Mas Firsi dan juga ini dia tamu dari Kingdao. Halo. Bang Harba. Halo lagi. Bang Harba, apa kabar? Baik semuanya. Gimana kemarin dari Kingdao? Kotanya bagus, ternyata kotanya tuh kayak Eropa. Bedanya tulisannya kanji di mana-mana. Udaranya juga sejuk, tapi hasilnya yang kurang sejuk. Wah. Nanti kita akan bahas hasilnya ya. Ya. Nanti bakal ada pembahasan tentang Timnas Indonesia di akhir segmen. Namun sebelumnya kita akan masuk ke dalam pembahasan dari Liga Inggris. Ini langsung disuguhkan dengan pertandingan menarik Liverpool menghadapi Chelsea. Gue pengen langsung masuk ke dalam satu pemain dari Liverpool, Luis Diaz, yang memang kemarin di pertandingan internasional sempat terseok-seok menghadapi Bolivia, namun akhirnya membantu Kolombia menghadapi Chile. Sedang dalam performa terbaik ya. Akankah menjadi pemain kunci nantinya di pertandingan tersebut? Ya, kalau kita ngomongin gol di level internasional, sekarang Luis Diaz tuh udah punya 16 gol ya. Itu lebih banyak dari Bukayo Saka sama si Phil Foden kalau digabung. Jadi secara internasional emang dia jadi andalan bagi negaranya, wajar. Dan kalau kita lihat angka gol per 90 menit Luis Diaz di Liga 5 top Eropa tuh emang dia punya angka terbaik kedua setelah Bradley Barcola di Paris. Jadi emang dia adalah pemain yang kita tahu musim lalu kita nggak lihat dia sehaus gol ini ya, tapi sekarang bagaimana si Slot bisa memanfaatkan width-nya, dia bisa memanfaatkan ketajaman Diaz depan gawang, bagaimana dia bisa bermain lebih menusuk ke dalam. Kalau kita lihat posisi-posisi yang dia ambil, sebenarnya bukan hanya Luis Diaz sih, tapi kontingen Amerika Selatan di pasukan Slot di Anfield tuh juga bagus-bagus ya. Ada McAllister juga mainnya bagus. Darwin ya, Darwin bagus. Tapi Darwin bagus dalam level dia. Jadi menurut gue juga ini akan jadi menarik karena nanti kita akan bahas juga bagaimana Reece James juga udah balik, tapi benar-benar walaupun terakhir dia diistirahatin ya, Cody Gakpo banyak yang masukin dia di Fantasy Premier League termasuk gua. Akhirnya zong karena tiba-tiba berapa pertandingan golin tapi habis itu ganti ke Cody Gakpo, kita nggak tahu, tapi itu menunjukkan emang kedalaman skuad Liverpool yang akan diperlukan dalam pekan-pekan ke depan. Tapi kita selalu mencari nih, apakah mungkin faktor pendamping Salah sebagai goal getter utama gitu yang memang konsisten mencetak gol ada dalam diri sosok Luis Diaz, karena Luis Diaz kan 2 tahun terakhir bagus tapi begitu when it comes soal efektivitas agak kurang, dan kadang-kadang dia suka cedera juga. Kemarin juga tahun lalu sempat ada kasus yang bokapnya diculik juga kan. Menurut kalian dia sudah ada di level yang bisa menggantikan Salah sebagai peran goal getter nggak, bergantian sebagai kontributor gol utama? Menurut Bang Harpa gimana? Kalau gue bilang belum. Pertama tadi kan juga menyambung yang tadi Bro Firsi katakan, menurut gue dia belum konsisten. Di leave it alone soal di tim nasional ya. Kalau di Liverpool di awal-awal dia bagus banget di awal-awal sih. 3 pertandingan, 3 gol dan juga 1 assist. Makanya tadi Firsi bilang banyak yang ngecelek tuh. Kalau dia mungkin kapten atau mungkin starter tapi hanya main 17 menit gitu. Dan yang kedua kalau gue lihat memang orang sering membanding-bandingkan posisi dia pasti sama Mane kan. Betul. Tapi situasinya dulu berbeda. Dulu mereka punya Firmino, sekarang Darwin Núñez. Nah, Atau Jota lah ya. Atau Jota. Tapi di sisi lain gue melihat ini ada bagusnya juga, karena di situ kan juga ada pesaing-pesaing di posisi dia seperti Gakpo. Kemudian siapa lagi, Jota bisa juga Jonas juga bisa di kiri kadang-kadang. Bisa di kiri. Jadi sebenarnya patternnya itu beda. Kalau dulu kan udah fix trio Firmansyah, kalau sekarang ya udah kanan tuh udah pasti nggak diganggu gugat kan. Mohamed Salah. Nah kiri sama tengah ini yang kadang-kadang dirotasi. Sebenarnya itu nggak jelek juga menurut gua. Tinggal Slot ngelihat mana yang siap week in week out. Nah tinggal dipasang yang paling siap gitu. Nah tapi Diaz tetap Diaz lah. Dia punya kemampuan, dia punya kelebihan, tapi dia harus bekerja keras untuk bisa bersaing di posisi yang diperebutkan 2-3 pemain. Tapi menarik ya kalau melihat pemain besar dan pemain yang menuju besar kan selalu diibaratkan sama end produknya sama involvement of the game gitu. Dan Salah sering sekali
involvement of the game-nya belakangan sering hilang, tapi begitu end produknya dia bisa ngegolin atau assist. Sementara Diaz sering banget involvement of the game-nya ada, tapi begitu gol sama assist-nya sering banget efektivitasnya berkurang. Menurut kalian sekarang yang lagi lebih disukai sama fans Liverpool sekarang Salah yang belakangan mainnya jelek terus tapi bisa nyetak gol, atau Diaz yang terus menunjukkan kontribusinya tapi nggak berupa gol atau assist? Iya, kalau mereka berdua sih mencetak 11 gol ya di secara gabungan, Betul. Salah dan Diaz. Emang kita lihat Salah kan soal masa depannya nih, terutama apakah dia akan bertahan ke depannya ataukah nanti akan ada rebuild yang tidak menyertakan Salah. Tapi kalau kita lihat sekarang bagaimana permainan Liverpool juga masih berputar di dalam dia, dan kerjasamanya dengan Trent dia di sisi kanan itu kan juga terbangun udah bertahun-tahun dan udah bagus, yang membuat Trent makin lama makin liar juga dengan bola-bolanya, dengan pergerakannya. Tapi ya kita harus lihat juga Ji, bahwa dalam konteks ini emang Liverpool kan selama 7 pertandingan awal musim itu mereka belum menghadapi tim yang rank 10 atau lebih baik. Jadi emang lawan-lawannya adalah mereka lawan-lawan yang bisa mereka kalahkan gitu. Termasuk MU ya, peringkat 14 ya. Loh iya kan di luar 10 besar kan. Setuju. Itu data. Fakta. Iya, fakta. Iya, betul. Nah sekarang sih ujiannya, karena si Slot juga udah bilang mungkin kita berada di posisi ini karena kalau lihat kelas lawannya mungkin belum yang di Tapi dia kalah sama top half. Peles. Kalau mau Palace, no Forest. Oh Forest ya, kalah sama Forest. Iya Ya, kan? emang Maksud gua untuk itu kan. pertama kalinya Nottingham Forest menang di Anfield Iya. setelah 55 tahun. Justru. Nah, Habis sumber dia kalah sama Forest itu makanya. itu gua dia. bilang. Nah, kedepannya nih bakal jauh lebih susah buat dia, karena kalau lihat rentetan lawannya gila sih. Chelsea kan sekarang, habis itu Leipzig tandang, Arsenal tandang, Brighton tandang di Carabao, Brighton kandang di Premier League, terus Leverkusen kandang, Aston Villa kandang, Berat. ada Southampton away, it's okay, tapi habis itu Real Madrid kandang dan Man City kandang. Ini sampai 1 Desember. Gila, Jadi padat. jadwalnya nih gila-gilaan, padat sampai international break berikutnya bahkan melebihi. Nah, di sini kita akan lihat kalau Slot sendiri udah sadar kok, emang start kita mungkin yang paling baik dari tim-tim lain, dan ya dia adalah manajer Liverpool pertama yang menang 9 dari 10 laga pertamanya, dan ya kita kan mereka cuma bisa mengalahkan siapa yang ada di depan mereka, dan mereka udah mengalahkan dan mereka udah melakukan start baik itu ya mereka lakukan dengan sebaik mungkin. Nah, sekarang ujiannya nih apakah momentum yang dibawa dari pertandingan-pertandingan lain bisa untuk menghadapi rentetan laga besar ini. Makanya mungkin kemarin si Diaz diganti jadi Gakpo, ada beberapa perubahan rotasi yang dilakukan. Nah ini mungkin yang akan mereka coba untuk kedalaman squad juga, karena lihat rentetan laganya sih ini nggak ada pertandingan yang bisa untuk dirotasi bagi mereka. Kalau gue tambahin ya, tadi kan ada kalimat retoris ya. Asik. Untung retoris ya, nggak pakai K. Retoris. Aduh. Ya, terus ya. Nggak konsen gue juga. Tadi kan Firji kan mengatakan apakah rentetan bagus ini bisa berlanjut. Kalau itu kan no one knows lah ya. Cuman maksud gue gini loh, kalau gue lihat satu memang start Liverpool luar biasa bagus. Kedua, yang gue dari awal tuh seneng banget ngelihat Liverpool adalah transisi dia dari Klopp ke Slot itu luar biasa. Itu menurut gue sangat mahal. Ya kalau kita mau berkaca dengan hipotesis yang berbeda kan MU kan yang sampai kemarin baru akhirnya mereka quote by quote bisa lepas dari Ferguson dengan menendang dia dari apalah ambasador lah gitu. Nah, sementara di Liverpool itu Klopp tahu betul dirinya dicintai, dirinya sangat digandrungi dan diharapkan untuk stay di situ, tapi dia nggak bisa dengan berbagai alasan. Tapi dia tidak berhenti di situ, dia juga ingin memastikan lu lupakan gua, terus lu move on lah ke Slot. Makanya kan yang apa tuh yang Dia nyanyi transisi di lapangan, dinyanyi itu Slot, bagus wah sih itu sih itu kalau nggak salah di saat yang sama ada pertandingan yang lain, tapi gue malah nonton itu tuh karena luar biasa transisinya. Nah makanya walaupun lawan-lawannya tadi yang dibilang Firji itu berat, terlepas dari nanti hasilnya apa, menurut gue mereka bisa akan melalui itu dengan sangat baik. Artinya ya mungkin aja kalah, mungkin aja menang, tapi gue rasa mereka punya modal ruang ganti yang positif, itu yang paling penting. Di luar juga menurut gua ada satu faktor yang paling memegang peranan penting adalah Gravenberch. Itu luar biasa tuh, dia berani kasarnya kick out si Endo, dan Gravenberch perform banget dan main setiap detik kalau nggak salah sampai dengan Nah itu terakhir. makanya ujian besarnya kan di sini, karena dia akan ngadapin si Caicedo sama ngadapin Enzo, dua pemain 200 juta di lini tengahnya Chelsea gitu. Kalau Lavia ada kan. Udah juta berapa ya? Iya, kalau sebelumnya ini nanti mereka kalau sebelumnya kan dia ya lini tengahnya siapa misalnya Palace dan lain-lain itu mungkin Bruno Fernandes tekanan. nggak penting, Iya, apa Casemiro jauh ya.
Jadi ini sih makanya ujian juga buat Gravenberch. Kita lihat apakah emang ini kan dia udah dapat 7 pertandingan nih, lawan-lawan udah oke. Tapi at least bagusnya di situ. Jadi dia udah settled ke tim ini, komunikasi dengan McAllister, komunikasi dengan Szoboszlai, di mana biasanya emang kita tahu Slot suka bermain dengan double 10, dua pemain tengah yang berposisi rada maju. Apakah itu tetap bisa dilakukan apabila karakter lawannya itu lebih kuat? Karena kita tahu Nottingham Forest tuh bukan kemenangan ini ya, kalau gue bilang bukan kemenangan hoki, karena Forest musim ini emang kuat. Murillo, si Chris Wood pun bagus, Morgan Gibbs White, lagi si Dan defense-nya juga lagi bagus. defense-nya compact lagi ya. bagus banget Bisa justru ditembus itu. ya. Benar, makanya. Jadi kalau gue bilang kemarin tuh bukan hoki, karena emang Forest lagi bagus. Nah, apakah mereka bisa ketika menghadapi kaliber lawan yang lebih Chelsea, tinggi ya. lagi bisa melakukannya apa enggak? Itu yang tadinya pengen gue notes bagaimana nantinya pertarungan di lini tengah antara Liverpool dan juga Chelsea, ditambah lagi nanti Cucurella yang biasanya masuk ke lini tengah. Itu nanti akan melihat, nanti kita lihat gladiator lini tengah antara Chelsea dan Liverpool nantinya apakah bisa nantinya nih menyajikan pertandingan yang menarik. Dan satu hal yang juga gue pengen gue bahas, Cole Palmer kemarin mendapatkan menit bermain di UEFA Nation League. Ini sebuah anugerah ataupun ini ya, apa bencana atau celaka buat Cole Palmer dan juga Chelsea. Kita tahu dari segi fisik mungkin Cole Palmer belum terbiasa dengan bermain di tim nasional. Di Euro itu dia jadi pemain di cadangan bersama dengan Bukayo Saka. Namun akhirnya Cole Palmer mendapatkan tempat di tim nasional Inggris. Gua rasa kata bencana dengan dipanggil ke timnas tuh nggak beriringan ya. Harusnya itu malah sesuatu yang positif gitu loh. Baik buat klub, baik buat negara itu sendiri gitu kan. Ujungnya kan liga, klub kan pasti untuk ke timnas ya. Orang pasti ke situ, apalagi sekelas Inggris gitu. Sejak kecil ditanya pasti kalau Palmer berniat atau pengen membela tim nasional Inggris. Dan menurut gua secara kemampuan dia juga sangat komplit, sangat luar biasa. Kalau yang main Fantasy League pasti harus punya dia semua ya. Gue belum punya lagi. Harus punya. Malah Luis Diaz kemarin gue Itu kayaknya harus deh. Kalau Palmer gini. Dan menurut gue juga dia ada di antrian yang sangat dekat di belakangnya Saka. Jadi pasti kalau Saka bermasalah, Cole Palmer siap menggantikan. Dan bahkan buat Chelsea menurut gue dari sekian banyak ribuan pemain yang dibeli dia dalam 2 tahun terakhir, menurut gue mungkin Cole Palmer salah satu yang paling reasonable. Kalau gue nggak salah 50 juta dia dibeli, kalau nggak salah ya. 40. Ya 40-an. Itu buat pemain sekarang kan 40 murah. Deal banget. Wah, it's good deal banget. Dan gue justru bertanya-tanya kalau sedikit gue tarik ke City, gue nggak tahu apakah City nyesel atau nggak buang dia. Nah itu yang muji. Tapi kalau Cole Palmer sih nggak ada isu ya, itu top banget. Dan buat Chelsea mungkin lawan Liverpool nanti Robo harus hati-hati nih, karena kan banyak biasanya main dia dari kanan ya, gitu. Ya, tergantung kebugaran juga ya, karena kita belum tahu nih karakter Palmer ke depannya akan seperti apa, karena ada pemain yang ketika justru udah mulai menuju peaknya justru baru ketahuan dia rawan cedera. Tapi so far secara kebugaran dia masih aman-aman, bukan yang kaki kaca ataupun memang rawan cedera. Walaupun kita belum lihat nih apakah nanti ketika tense-nya makin padat jadwalnya ditambah timnas dia juga makin reguler, apakah akan mengaruhi dari sisi fitnessnya. Nah kalau ngomongin soal line up ini menarik ya, kita ngomong battle of midfield gitu kan. Ini kalau lihat dari tengahnya menurut kalian ini siapa yang akan lebih banyak megang bola untuk inisiatif megang bola duluan? Ya gue bilang ya kalau gue sih. Walaupun ini di Anfield ya, menarik juga nih. Lo justru ini di Anfield karena Chelsea musim ini 100% mereka punya rekor away. Di Stamford Bridge mereka malah baru menang sekali kalau nggak salah. Dan apa yang mencoba dibangun Maresca, ya ini kredit juga sih buat Maresca sih. Gue yakin banyak dari kita di sini juga yang bilang bahwa dia mungkin akan jadi pelatih pertama yang dipecat. At least gue ngomong kayak gitu waktu itu. Ternyata cara keras dia dengan bekerja hanya bersama pemain-pemain yang dia inginkan itu ternyata works banget. Jadi konsentrasi dia hanya kepada 23, 24 pemain. Di mana Chelsea awal musim punya 40 ribu pemain kali di bench. Sekarang, iya makanya. Dan iya kalau kita lihat sekarang Palmer dengan berapa dia 44 gol contribution sejak awal musim lalu, 28 gol 16 assist, nggak ada ya punya yang lebih banyak dari dia. Mereka juga punya settled ya, biasanya pemain-pemain depan itu nggak banyak diganti. Sancho, lu lihat dia sekarang, jadi yang salah siapa? Sancho yang salah, Sancho. Kalau kata Sancho yang salah. Iya, cuman yang tadi dari informasi itu gue cuman satu nama doang, Renato Veiga, anjir gue. Itu awal musim gue juga nggak tahu itu siapa, itu tiba-tiba ada aja masuk. Terlalu bongsor badannya menurut gue untuk jadi back sayap. Tapi bagus. Bongsoran mana sama Bokring mah bongsoran. Kalau itu mah Tambun bukan bongsor lagi ya.
Kalau gue lihat sih ya kalau lu nanya mana yang akan lebih menguasai, gue rasa sih Liverpool ya. Megang Karena bola bagaimanapun juga megang bola dia tuan rumah, dia punya gelandang juga memang nggak beda jauh lah. Casiado sama Enzo juga kita harus berikan credit point. Tapi kalau kita lihat McAllister, Gravenberch ditambah juga Szoboszlai ini kan gelandang-gelandang pekerja semua. Cuman yang gue jadi concern juga apakah kalaupun Liverpool menguasai pertandingan mereka bisa clinical. Tadi kita udah bahas di awal biar nyambung kan Luis Diaz kadang-kadang masih shaky, hanya mengandalkan Salah dimatiin selesai. Sementara kalau kita lihat Chelsea juga secara data away mereka musim ini luar biasa ya. 3 kali main away 3 kali menang. 100%. 100%. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Mungkin ya kisi-kisinya ini bisa bola-bola imbang nih. Oh, ini udah masuk ranah ini ya, Enggak, bola-bola. Ya kan bola kan. Iya. Sepak bola imbang aja. Bolanya berapa perempat? Ya satu Oh, dong. satu. Oke, siap, Oh, siap. jangan dibagi-bagi. Iya, Karena menurut juga ini kan akan menjadi apa ya, pertarungan untuk pertama kalinya setelah Tuchel menjadi pelatih timnas. Yo, Ini yang menjadi kalau Reece James beneran udah bisa fit dan main, ini yang pertarungan antara TAA dan juga Reece James. Siapa menurut kalian di masa depan di era Tuchel yang bisa tembus jadi bek kanan utama timnas Inggris, atau akhirnya TAA harus digeser ke tengah? TAA TAA, lah, lu ya. lihat Reece James sembuh nanti sakit Karena lagi. Tuchel kan pernah megang Chelsea juga kan, dia tahu cara pakai Reece James seperti apa Iya, gitu. kalau hamstringnya si Reece James Oh, nggak iya mau sih. bikin dia main buat Inggris, Atau dia Trippier lagi balik lagi. balik Tapi lagi. jadi ngefans banget sama Trippier. Iya kan Gary Newcastle. Neville, iya. Iya, Cedera Emang, lagi. emang kaya banget ya 5-10 Bek tahun kanan terakhir ya. tuh bek kanan Bek Inggris. kirinya nggak ada pak. Bek kiri nggak ada ya. Nggak ada. Oh iya benar. Kan cuma Shaw doang. Iya ya. Iya, tadinya kan ada Chilwell, tapi kan Chilwell. dibuang. Cedera-cedera mulu Iya. juga. Dan ini sih sebenarnya untuk bench player ini nanti juga akan ngaruh karena kalau lu lihat line up-nya kan mungkin imbang. Tapi kalau lu turun ke bench ya mungkin perbedaannya di situ karena Liverpool dengan ya oke mereka kadang punya mereka punya Darwin, mereka punya Harvey Elliott dan lain-lain, tapi nggak sebanyak Chelsea yang tentu aja dengan bantuan berapa ratus juta pound yang mereka beli itu ya akhirnya bench player mereka ada Neto, ada Kunku, macam-macam gitu. Itu kuat banget. Jadi mungkin bench player akan bermain dan juga peran kiper nanti kita nggak bisa Iya, hilangin nggak ada karena Alisson ya di nggak sana ada ya? Alisson yang punya save percentage 88% musim ini. Kelleher sebenarnya nggak jelek. Iya, Dia gua juga main nggak- itu nggak jelek loh. dia kemarin main 10 kali di Premier League hanya kebobolan 11 walaupun emang hanya 2 clean sheet ya. Tapi dia jadi man of the match saat Liverpool mengalahkan Chelsea di final Carabao musim lalu. Jadi I think dia akan jadi pengganti yang kuat ya, walaupun nanti kita lihat tetap kehilangan Alisson pasti ada efeknya. Justru malah Sanchez yang beberapa kali ada sedikit individual Iya, blunder ya, walaupun goyang pada dikit, akhirnya iya. beruntung timnya bisa mengcover dengan kemenangan ya. Tapi kita kalau ngomong prediksi nih, sebelum kita pindah ke bahasan lain, Liverpool Ya, Chelsea. tadi kan udah. Oh tadi imbang. Udah imbang. Oke. Gua rasa imbang. Ketat lah ini seru sih harusnya ya. Mas Fir sih kira-kira Si gimana? Chelsea bisa ini sih bisa ngambil poin sih Imbang antara berarti? 1 atau 3 malah Wow. bisa. Curang di dua ini kombinasinya ya. Kalau gue cuma satu sih. Aman dong, makanya. Ambil poin lah pokoknya ya. Tapi- Berarti nggak ada kata kalah berarti buat Nggak Chelsea ada harusnya ya. Seharusnya Menang sih. sih susah kalau gue bilang sih. Menang Bukan susah nggak ya? bisa Karena ya. Iya. Liverpoolnya juga lagi solid banget sih. Ya, kecuali lawan Nottingham Forest ya bisa kalahnya. Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.